Kita lanjutkan satu hadis lagi insyaallah taala. Wa an Abi Hamzah Anas ibni Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin." Muttafaqun alaih. Allah lebih bergembira, ya, dengan taubat seorang hamba kepada Allah daripada salah seorang dari kalian jatuh dari ontanya, ya, wa qad adallahu fi ardi, dia temukan ontanya, ya, setelah ontanya kemudian lepas darinya di negeri, di padang pasir, ya. Padang pasir, ontanya hilang, kemudian dia dapat ontanya lagi. Tentu ini adalah suatu kegembiraan yang luar biasa. Ya, ontanya hilang di tengah padang pasir. Kemudian dia dapatkan lagi ontanya, berarti dia akan selamat dengan ontanya tersebut. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi." Allah lebih gembira dengan taubatnya hambanya hina yatubu ilaihi, ketika bertobat kepada Allah. "Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin." Daripada gembiranya seorang dari kalian tatkala dia di atas bersama ontanya, bersama tunggangannya di padang pasir atau di tempat terbuka, ya, padang pasir. Fanfalatat minhu, tiba-tiba ontanya tersebut ucul, kabur dari dia. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Ternyata bekalnya semua ada pada ontanya, makanannya, ada minumannya. Fa aisa minha, maka dia pun putus asa dari ontanya tersebut. Fa ata syajaratan, maka dia pun mendatangi sebuah pohon yang ada di tengah padang pasir tersebut. Fattaja'a fi dhilliha, kemudian dia pun berbaring di bawah naungan pohon tersebut. Waqad aisa min rahilatihi, dan dia telah putus asa dari tunggangannya tadi. Fa bainama huwa kadzalik, ketika dia sedang dalam kondisi demikian, id huwa biha qa'imatan indahu. Tiba-tiba dia mendapati ontanya tersebut berdiri di samping dia. Fa akhadha bi khitamiha, maka dia segera mengambil tali kekang unta tersebut agar tidak ucul lagi, tidak kabur lagi. Tsumma qala min syiddatil farah, kemudian dia berkata karena saking gembiranya, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Sungguhnya engkau ya Allah, benar-benar engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhta'a min syiddatil farah." Dia salah bicara karena saking gembiranya. Dia salah bicara karena saking gembiranya. Lihatlah, Nabi menggambarkan bagaimana Maha Pengampunnya Allah dan Ghaffar, Maha Pengampunnya Allah, dan Tawwab, Maha menerima taubatnya Allah. Karena ternyata taubatlah ibadah yang agung, ibadah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang disenangi oleh Allah Subhanahu. Makanya kalau ada hamba yang bertobat kepada Allah, maka Allah gembira. Ya, dan kegembiraan Allah tersebut sangat luar biasa. Lebih daripada gembiranya seorang yang kondisinya yang tadi Nabi sebutkan. Kita bayangkan, kalau kita bicara manusia mana yang paling gembira? Inilah manusia paling gembira yang bisa kita gambarkan di atas muka bumi, yang bisa ditangkap oleh orang-orang ketika itu yang tinggal di Jazirah Arab. Yang kehidupan mereka adalah melewati padang pasir. Rasulullah menggambarkan kegembiraan, kalau kegembiraan zaman sekarang mungkin berbeda. Ini Rasulullah berbicara tentang audiens yang ketika itu mereka tahu tentang padang pasir, tentang onta, tentang bagaimana sulitnya melewati perjalanan panjang di padang pasir, bagaimana gambaran kalau ternyata tunggangannya kabur, mereka tahu tentang hal tersebut. Maka di antara bentuk paling gembira adalah seorang yang sedang melakukan safar di tengah padang pasir, membawa bekalnya di atas ontanya, bawa minumannya di atas ontanya, tiba-tiba ontanya kabur meninggalkan dia, dan dia sudah terjebak di tengah padang pasir. Mau kemana dia? Tidak ada tempat untuk meminta pertolongan. Dia lanjutkan perjalanan, dia pasti mati di jalan. Dia kembali sudah tidak mungkin lagi, sudah terlalu jauh, dia sudah di tengah-tengah padang pasir. Mau makan nggak bisa, makanan dibawa sang onta. Mau minum nggak bisa. Ya, mau nunggu orang lewat, orang belum tentu lewat situ. Pasrah dia. Makanya Rasulullah gambar ini orang sedang dalam kondisi sangat parah. Ontanya kabur, ucul dari dia, dan semua bekalnya bersama onta tersebut. Makanya Nabi SAW mengatakan, fa'ayisa minha, maka dia pun putus asa. Sudah, dia merasa tidak bakalan ketemu lagi dengan ontanya. Dia bakalan tidak ada kemungkinan, probability meskipun 1% enggak ada. Sudah, onta seperti ini biasanya enggak kembali. Ngapain kembali lagi sama dia? Ini onta main kucing-kucingan atau gimana? Sudah, ini onta ada pergi aja, enggak kembali lagi. Kemungkinan untuk kembali tadi sangat sulit. Di luar daripada tidak terhitung sama sekali kemungkinan tadi.
Fa aisa minha, maka dia putus asa. Fattaja'a fa ata syajaratan fattaja'a fi dhillah. Kemudian dia pergi ke sebuah pohon, dia bernaung di bawah pohon tersebut. Buat apa? Ya sudah menunggu kematiannya. Panas yang terik, dia makanan tidak ada, minuman tidak ada. Dia menunggu kematian yang datang kepadanya dengan secara bertahap. Sudah, dia enggak tahu apa, mungkin dia duduk aja sudah. Sudah mau diapain sudah. Ini namanya ya udah pasrah. Fa bainama huwa kadzalik, faqad aisa min rahilatihi, putus asa daripada ontanya. Ketika dia sedang demikian dalam kondisi menanti kematian datang menjemputnya sedikit demi sedikit, kelaparan, kehausan sampai akhirnya mati, idh huwa biha qa'imatan indahu, tiba-tiba ontanya datang lagi. Wa 'alaiha syarab wa ta'amu, dan masih lengkap makanannya, subhanallah. Itu onta tiba-tiba muncul lagi setelah dia putus asa, fa akhadha bi khitamiha, segera dia pegang tali kekangnya. Kemudian dia, agar ontanya tidak kabur lagi, saking gembiranya dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Engkau adalah hambaku. Saking gembiranya dia mengatakan, ya Allah, syukur ya Allah, benar-benar engkau Tuhanku ya Allah, benar-benar aku adalah hambamu ya Allah, engkau perhatikan aku di tengah-tengah seperti ini, engkau dengarkan permohonanku. Dia mau bersyukur kepada Allah, tapi saking gembiranya dia salah ngomong. Dia mengucapkan kalimat kufur. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Yang artinya, ya Allah, benar-benar sungguh engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Dia, salah ngomong karena saking gembiranya. Inilah kegembiraan yang mungkin bisa paling besar yang bisa dibayangkan bagi orang-orang yang tinggal di jazirah ketika itu, yang hidup di padang pasir dengan perjalanan kehidupan mereka dengan onta, himar dan yang semisalnya. Inilah kegembiraan yang paling mungkin bisa dibayangkan. Ternyata Allah lebih gembira daripada gembiranya orang ini. Allah lebih gembira daripada gembiranya orang ini. Artinya apa? Rahmat Allah sangat luas. Karenanya seorang ketika bermaksiat, jangan ragu-ragu untuk kembali kepada Allah. Yakinlah Allah gembira dengan kalau dia kembali kepada Allah. Ya. Saya selalu ingatkan hal ini. Saya bilang, tidak usah jauh-jauh. Kita orang tua kalau anak kita nakal, anak kita kembali, kita bahagia luar biasa. Kita senang luar biasa. Walillahil matsalul a'la. Allah lebih tinggi perumpamaannya. Ya. Kalau anak kita nakal, mungkin kita jewer, mungkin kita ngomel, mungkin kita usir. Tapi kalau dia kembali, minta maaf, kita senang enggak? Kita bahagia. Ketika dia pergi meninggalkan rumah, kita berharap dia kembali, meskipun kita yang usir. Anak-anak ya, kalau kita marah ya, kita usir dia, kita bentak dia, kita usir dia. Meskipun kita usir, kita ingin dia kembali, meskipun hati kita marah sama dia. Kalau dia kembali minta ampun, kita bahagia luar biasa. Ya, itu antara orang tua dengan anak. Padahal Allah mengatakan, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ya. Apalagi kalau seorang anak kembali kepada ayahnya, kepada ibunya, segera diampuni. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la, perempuan lebih besar. Dan karena Allah, Nabi sendiri mengatakan di sini, namanya al-qadrul musytarak, ya. Sama-sama bahagia, senang. Allah senang. Sebagaimana seorang hamba kalau ketemu ontanya dia senang, yang sudah ucul kembali lagi dia senang, maka demikian pula Allah senang, Allah gembira kalau ada hambanya yang berdosa kemudian kembali kepada Allah. Allah gembira, gembiranya luar biasa. Ya, di luar daripada bayangan kita, kemampuan kita membayangkan. Makanya seorang jangan pernah ragu-ragu untuk bertobat. Karenanya jangan sampai seorang membuat seorang putus asa dari dosa yang dia lakukan. Allah mengatakan dalam satu ayat yang dalam Al-Quran disebut oleh para ulama dengan arja ayatin fi kitabillah, yaitu ayat yang paling memberikan harapan ampunan bagi pelaku dosa. Dalam surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW kepada hamba-hambaku yang melakukan dosa, ya ibadiyalladzina asrafu, sampaikanlah seruanku ini kepada mereka. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka berlebih-lebihan dalam bermaksiat. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihatlah di sini Allah mengatakan bagaimana Allah nampakkan ya kasih sayang Allah luar biasa dalam ayat ini, satu ayat ini. Pertama Allah katakan qul, Allah perintahkan, sampaikan. Siapa yang diperintahkan untuk menyampaikan kasih sayang Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para dai, para ustaz, ya. Hendaknya menyampaikan seruan ini juga. Katakanlah kepada pelaku maksiat. Perintah dari Allah, sampaikan kepada mereka. Apa yang perlu disampaikan? Ya ibadi, Allah panggil wahai hamba-hambaku. Allah masih menyatakan mereka hamba-hamba Allah meskipun mereka terjerumus dalam kemaksiatan. Meskipun mereka
Berlebih-lebihan, karena israf itu berlebih-lebihan dalam maksiat, bukan sekedar pelaku maksiat, berlebih-lebihan dalam maksiat. Tapi Allah masih mengakui mereka sebagai hamba-hamba Allah. Kalau Allah tidak mengakui kita sebagai hamba-hambanya, kita mau jadi hamba siapa? Pelaku dosa masih diakui sebagai hamba-hambanya. Allah mengatakan, "Qul ya ibadi." Sampaikan kepada hamba-hambaku. Ya ibadi, hamba-hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim. Yang benar-benar terjerumus berlebihan dalam melakukan dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa. Sebesar apapun dosamu, sebanyak apapun dosamu, jangan pernah putus asa, ya. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah sangat luas. Ya. Rahmat Allah sangat luas. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba. Sungguhnya Allah menggunakan kata penekanan. Sungguhnya Allah mengampuni az-dzunub, seluruh dosa. Setelah Allah mengatakan Allah mengampuni seluruh dosa, Allah tambah lagi dengan jami'an, seluruhnya tanpa terkecuali. Dosa apapun tanpa terkecuali. Kalau seorang bertobat diterima. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Mau zina, membunuh, berdurhaka kepada orang tua, homoseksual, apapun dosa-dosa. Merampok, korupsi, semuanya kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Syirik kepada Allah, bid'ah, ya, pokoknya apa saja. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah katakan Allah mengampuni seluruh dosa. Allah tutup lagi, Allah kasih penekanan. Sungguhnya innahu huwal ghafur, karena dia Maha Pengampun. Apalagi Allah gandengkan sifat pengampunnya dengan Ar-Rahim dan Maha Penyayang. Apalagi yang kurang? Allah gabungkan Maha Pengampun dengan Maha Penyayang. Kenapa Allah Maha Pengampun? Karena Allah Maha Penyayang. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya merupakan kesalahan ketika seorang dai menyampaikan ceramah yang buat seorang putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh. Setelah Allah membuka pintu rahmatnya selebar-lebarnya dalam ayat tersebut. Setelah Nabi jelaskan bahwasanya Allah sangat bergembira dengan seorang yang kembali kepada Allah, maka seorang jangan pernah menunda-nunda taubat. Dia melakukan maksiat segera kembali karena Allah gembira. Allah gembira dengan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terjebak dengan bisikan syaitan yang buat dia akhirnya tidak bertobat kepada Allah. Sungguhnya rahmat Allah sangat luas, ya, jika seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.